Salam dan sejahtera Bapak Ibu guru hebat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu membuat video bersama warga sekolah tentang penerapan program sekolah yang berdampak positif kepada murid. Kali ini saya akan melakukan percakapan, wawancara atau berdiskusi bersama Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Sri Sutarmi SPD. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu Bu. Saya berterima kasih kembali, berterima kasih sekali kepada Ibu karena Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan diskusi bersama saya, yaitu tentang program sekolah yang memberikan dampak positif terhadap anak. Baik Bu, untuk yang prakarsa perubahan saya ini, saya kemarin sudah menyampaikan yaitu bagaimana menumbuh kembangkan rasa empati anak, karakter anak terhadap lingkungan dan interaksi sosial anak terhadap lingkungan sekitarnya melalui program Jumat Bakso. Jumat Bakso itu Jumat Bakti Sosial. Untuk kali ini Bu, saya ingin berdiskusi bersama Ibu, yaitu tentang bagaimana penerapan program Jumat Bakso ini dapat membentuk karakter murid yang memiliki rasa empati terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, kalau program Jumat Bakso atau bakti sosial ya, yang melibatkan anak-anak, kegiatannya kan banyak, misalnya bergotong royong, membersihkan lingkungan sekolah, apalagi kalau di sekolahnya ada parit-parit, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kan gitu. Itu karena biasa dilakukan dan kebetulan programnya sudah dibuat, bahkan namanya pun sudah sudah resmi ya Caknya ya. Program namanya itu bakti sosial itu yang disingkat dengan Jumat Bakso, dilaksanakan setiap hari Jumat ya. Nah, kalau membersihkan lingkungan yang dilakukan berkelanjutan terus menerus, tentunya bakal menunjukkan rasa empati. Nah, rasa empati itu ya karena selalu murid karena ada budaya lah. Kalau dilaksanakan secara terus menerus, pasti anak-anak itu akan senang dan pasti akan berbudaya di sekolah itu. Benar ya Bu ya. Jadi harapan kita kan setelah program Jumat Bakso ini nanti terlaksana, tentu karena ini udah membudaya kan Bu bagi anak-anak, berkelanjutan dilakukan, kita mengharapkan timbul sendiri rasa empati terhadap diri anak sendiri. Iya benar. Terus Bu, bagaimana nih Bu program Jumat Bakso ini meningkatkan interaksi sosial antara murid dengan lingkungan? Ya, kalau program ini kalau dilaksanakan sesuai jadwal, misalnya buat pelaksana dalam minggu terakhir ya, rencananya kan minggu kedua dan minggu kedua dan lagi dalam 1 bulan ya. Dilaksanakan secara berkelanjutan, kemudian programnya sudah jelas, sudah diberikan informasi kepada yang akan melaksanakan, kemudian disampaikan oleh guru-guru yang akan membawa anak-anak, kan bukan itu sendiri ya, tentunya bersama anak-anak, gurunya sudah komitmen, sudah sepakat murid, kemudian interaksi sosialnya itu di lingkungan itu murid akan lebih mencintai lingkungan itu, baik fisik maupun non-fisiknya. Iya Bu, benar ya. Pokoknya dilibatkan semua warga sekolah. Iya betul Bu. Jadi kegiatan ini memang tidak akan berjalan guru-guru lain, dan dalam menjalankan aksinya nanti tentu saja kita butuh wali murid dan tentu saja murid itu sendiri ya Bu. Ya, harapan kita bersama Bu, semoga kegiatan ini nanti dapat membawa dampak yang baik terhadap anak-anak kita, yaitu dapat meningkatkan atau menumbuhkan rasa empati anak itu sendiri
terhadap lingkungan sekitarnya dan dapat berinteraksi sosial dengan lingkungannya, yang mana Bu kegiatan ini sudah jarang kita lihat ya Bu. Seperti yang kita lihat aja, anak-anak dengan mudahnya membuang sampah dia sendiri tanpa merasa bersalah. Jadi kita berharap anak ini menjadi pemimpin untuk diri dia sendiri melalui aktivitas Jumat Bakso secara berkelanjutan yang digerakkan oleh sekolah. Iya benar Bu ya, yang digerakkan oleh sekolah. Oke Bu, mungkin hanya itu Bu diskusi kita pada pagi ini. Saya berterima kasih sekali sama Ibu sudah menyempatkan waktunya dan sudah memberikan ide-ide Ibu terhadap dukungan ide-ide dan dukungan Ibu terhadap program Jumat Bakso ini. Makasih ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan melakukan diskusi bersama rekan sejawat saya. Dalam hal ini kami akan melakukan diskusi tahapan bagja, yaitu penerapan budaya positif, kegiatan sekolah yang memberikan dampak positif terhadap peserta didik atau murid. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Yani. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Pekerjaan? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Ina, saya terima kasih sekali pada Bu Ina karena sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi pagi ini bersama saya dalam rangka yaitu diskusi kita tentang program sekolah yang berdampak positif terhadap anak. Sebelumnya saya sudah menyampaikan program sekolah yang mau saya rencanakan itu yaitu program Jumat Bakso, bakti sosial, yang mana dengan program ini nanti kita berharap semoga dapat meningkatkan atau menumbuhkan rasa empati anak terhadap lingkungannya dan dapat menciptakan interaksi sosial anak terhadap lingkungan. Menurut Bu Ina, bagaimana penerapan program Jumat Bakso ini dapat membentuk karakter murid yang memiliki rasa empati terhadap lingkungan itu sendiri? Menurut saya program Jumat Bakti Sosial ini sangat bagus karena melibatkan antara murid dengan kegiatan-kegiatan yang beraneka ragam, misalnya kegiatan gotong royong atau bakti sosial yang bisa kita lakukan di lingkungan masyarakat. Nah, kegiatan ini mudah-mudahan berkelanjutan dapat menumbuhkan rasa empati siswa terhadap lingkungan sekitar, terutama ya di lingkungan sekolah kita. Iya Bu Ina ya. Jadi program ini kita lakukan jangan hanya satu kali ya Bu ya. Tentu saja nih program ini berkelanjutan. Dalam hal ini program ini tidak akan berjalan sendiri. Tentu saja ini dukungan dari ibu kepala sekolah, rekan guru-guru yang lain, dan tentu saja dalam aksinya nanti kita memerlukan orang tua wali murid dan tentu saja siswa kita sendiri ya Bu. Iya. Terus Bu, bagaimana program Jumat Bakso ini dapat meningkatkan interaksi sosial antara murid dengan lingkungannya sendiri? Ya, dengan adanya kegiatan bakti sosial ini yang dilaksanakan secara berkelanjutan, mudah-mudahan interaksi sosial anak ini dengan lingkungan atau dengan rekannya pun dapat tercipta juga tentunya, walaupun mungkin masih terbata-bata lah istilahnya, belum terlaksana, belum sepenuhnya. Mudah-mudahan secara berkelanjutan dan murid akan lebih mencintai lingkungannya sendiri, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan non-fisik. Iya benar sekali Bu Ina. Jadi kalau kita lihat sekarang ini ya kan Bu, faktanya ya anak-anak kita itu tanpa sadar mereka itu kurang menjaga lingkungannya.
apalagi dengan sekolah kita ini sudah ada petugas kebersihannya, jadi seakan-akan mereka itu dimanjakan ya Bu. Nah, padahal itu sendiri seharusnya merupakan kesadaran kita sendiri tanpa harus disuruh oleh orang lain. Nah, untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih, untuk berinteraksi dengan sesama, tentu saja ini dampaknya baik kalau dilakukan dengan berkelanjutan. Terima kasih ya Bu Ina ya. Mungkin hanya ini diskusi kita pagi ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu Bu Ina, dan juga saya berterima kasih dukungan Bu Ina dalam program ini. Terima kasih kembali. Karena Ibu ya, tadi Ibu sudah mendengar jawaban dari anak Ibu atau ide-ide dari anak Ibu tentang pertanyaan yang pertama. Kita lanjut yang keduanya, yaitu bagaimana nih menurut anak-anak Ibu program Jumat Bakso ini meningkatkan interaksi sosial antara murid, berarti antara anak-anak Ibu dengan teman-teman anak-anak Ibu dengan teman-teman dengan lingkungannya. Melakukannya Bu dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak mengelola pohon sembarangan. Iya, jadi menurut Habibie nih, kegiatan yang bisa kita lakukan itu contohnya adalah buang sampah pada tempatnya, iya kan? Terus bisa nggak kita itu membawa bekal dari rumah, bisa nggak? Bisa? Iya, apa hubungannya? Kalau bawa bekal dengan interaksi tadi apa hubungannya? Apa? Dapat memperkuat rasa. Oh iya, kata Akbar, kita dapat memperkuat rasa solidaritas kita bersama teman. Kita makan bersama, betul kan? Kalau bawa bekal kan kita makannya bersama di dalam kelas. Terus kalau bawa bekal lagi, dompetnya itu dibawa pulang ya kan? Itu dicuci, tidak berupa plastik. Kalau plastik menjadi sampah lagi. Ya benar ya. Jadi menurut Habibie tadi kita lakukan buang sampah pada tempatnya. Apalagi tadi? Oh iya, ini untuk di lingkungan sekitar ya Habibie ya. Jangan tebang pohon sembarangan. Nah benar ya. Jadi itu kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa interaksi kita terhadap lingkungan sekitar. Kalau menurut Akbar bagaimana? Jangan bergotong royong bersama-sama. Oh iya, jadi menurut Akbar kita bergotong royong bersama. Contohnya gotong royong dalam rangka apa? Hari kemerdekaan. Iya benar. Misalnya ada hari kemerdekaan, masyarakat bergotong royong ya, membersihkan lingkungan sekitar ya. Nah kalau kita di sekolah untuk hari kemerdekaan kita juga melaksanakan gotong royong ya. Iya, kita bersihkan lingkungan sekolah kita, parit-paritnya kita bersihkan, kelasnya kita bersihkan. Apa lagi yang perlu kita bersihkan? Halaman sekolah, benar lagi Habibie ya, halaman sekolah kita bersihkan. Termasuk juga mungkin membersihkan musola ya. Nah, terus apa nih yang anak Ibu rasakan apabila program ini Jumat Bakso meningkatkan interaksi sosial antara murid dengan lingkungan? Apa yang anak Ibu rasakan? Ziki apa? Meningkatkan persatuan dan kesatuan. Benar. Menurut Ziki, kalau program ini kita lakukan secara berkelanjutan, tentu dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena kita lakukan iya benar Habibie ya, karena kegiatan ini kita lakukan secara bersama, terjadi hubungan baik, kita akan saling berinteraksi, saling berkenalan, saling menyapa. Jadi persatuan dan kesatuan kita akan meningkat dengan adanya program Jumat Bakso ini. Oke, Ibu rasa mungkin hanya ini diskusi kita pagi ini. Ibu berterima kasih sekali kepada anak Ibu yang sudah menyempatkan dirinya dan mendukung program ini. Assalamualaikum dengan kamera. Boleh dadah-dadah. Oke ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pagi ini saya akan melakukan diskusi kembali bersama Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Sri Sutani, SDSD. ya. Dalam hal ini nanti kami akan mendiskusikan tahapan Bagja yang kedua, yaitu A. Ambil pelajaran. Ini masih sambungan dengan yang hari kemarin. Kemarin kami sudah berdiskusi, yaitu yang B-nya buat pertanyaan umum. Untuk kali ini kami akan lanjutkan diskusi kami, yaitu ambil pelajaran. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu? Alhamdulillah masih sehat. Semangat pagi Bu. Insya Allah. Insya Allah ya. Keluarga Bu sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Nah, setelah kemarin kita berdiskusi Bu tentang tahapan Bagja, yaitu bagaimana menumbuhkan rasa empati anak terhadap lingkungannya, dan bagaimana menarik anak ini biar bisa berinteraksi sosial dengan lingkungan, yang mana kemarin tahapannya perubahan yaitu melaksanakan Jumat bakso. Nah, untuk pagi ini Bu kita lanjutkan. Ada nanti beberapa yang akan kita diskusikan. Yang pertama Bu, sebelum saya lanjut, saya berterima kasih kembali ya Bu ya. Saya berterima kasih sekali sama Ibu karena sudah menyempatkan waktu Ibu untuk berdiskusi bersama saya. Bagaimana menurut pendapat Ibu aktivitas yang dapat menarik murid untuk berempati terhadap lingkungan? Ya, kalau di sekolah kita contohnya aktivitas itu yang bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah. Ya. Kemudian ada juga bersama-sama kita beraktivitas ke masyarakat, contohnya membersihkan masjid yang dekat dengan sekolah kita atau di balai desa. Kemudian lagi belajar bersama di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu bisa saja belajar di dalam ataupun di luar, itu biasa dilakukan. Iya, jadi yang saya simak tadi belajar bersama ya Bu ya. Anak-anak nanti belajar bersama membersihkan lingkungan, baik lingkungan sekolah kita dan juga lingkungan masyarakat ya Bu ya. Iya. Terus Bu, apa nih Bu yang disukai murid kita ketika mereka itu melakukan interaksi dengan lingkungannya? Mengapa mereka menyukainya? Gitu ya Bu. Dia merasa bangga. Kemudian karena sudah berbuat, tentunya kalau anak-anak itu biasa kalau berbuat, apalagi bersama-sama di rumah, kemudian ada beraktivitas di masyarakat, yang pertama dia itu bangga. Kemudian untuk lingkungan dan bisa berinteraksi sama orang banyak lah. Jadi dia senang, dia bangga. Kemudian rasa senang bangga itu dia itu ada hubungan dengan lingkungan itu tadi. Iya, berarti kalau kita bilang ya Bu ya, kalau saya simak dari tanggapan Ibu tadi, ada hubungan timbal balik ya Bu ya. Misalnya dia membersihkan lingkungannya, itu timbal balik bagi anak itu pasti ada ya Bu. Iya, benar ya Bu. Merasa puas, merasa senang. Iya, benar ya Bu. Terus Bu, dari kegiatan sekolah kita yang banyak ini, mana yang menguatkan rasa empati murid terhadap lingkungan itu sendiri? Yang pertama, rasa menguatkan itu karena dia melaksanakan tata tertib. Karena di sekolah itu kan selalu ada tata tertib itu dibuat. Kemudian program sekolah, satu yang Jumat bersih kemarin bakso ya. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler itu selalu ada di sekolah kita, contohnya di pramuka. Iya, benar ya Bu. Jadi saya simak tadi kegiatan sekolah yang menguatkan itu diantaranya tentu tata tertib sekolah ya Bu. Nah, kalau anak itu melaksanakan tata tertib sekolah, tentu ada timbal baliknya juga terhadap sekolah tersebut. Terus ada ekstrakurikuler ya Bu. Iya, sekolah kita pramuka ya Bu. Nah, kalau pramuka kan memang berhubungan dengan alam ya Bu. Iya, benar ya Bu. Mungkin Bu itu saja Bu diskusi kita pagi ini. Semoga ini kan jalur Bagjanya ada 5 Bu. Jadi kami untuk tahap aksi nyata ini cuma
buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Nanti ada gali mimpi, ada aksi, jabarkan rencana. Itu akan kita lakukan berikutnya, Bu. Saya berharap dukungan penuh dari Ibu ini tetap berlanjut sehingga program ini betul-betul membawa dampak positif bagi murid kita. Insya Allah, amin. Amin ya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu juga. Pagi ini saya akan melakukan diskusi dengan teman sejawat saya. Halo, nama saya Didin Kasidin. Pekerjaan Pak? Alhamdulillah pada saat ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baca yang kedua yaitu ambil pelajaran tentang program sekolah yang berdampak positif terhadap murid kita. Yaitu kemarin dengan melaksanakan program Jumat Bakso nanti dapat menumbuh kembangkan rasa empati murid terhadap lingkungan dan dapat meningkatkan interaksi sosial murid dengan lingkungannya, Pak. Begini Pak, ada beberapa pertanyaan yang mau kita diskusikan, yaitu saya mau meminta pendapat Bapak tentang pertanyaan ini. Bagaimana menurut Pak Didi, aktivitas apa saja yang dapat menarik minat murid untuk berempati terhadap lingkungannya? Terima kasih ya. Untuk mengkaji siswa mereka bersama itu seperti bersama membersihkan lingkungan sekolah karena sudah membuat lingkungan sekolah itu atau tempat belajar itu layak dan nyaman. Bisa jadi pendapat saya. Iya benar ya Pak. Jadi kalau saya menyimak tadi aktivitasnya itu anak-anak bergotong royong bersama ya Pak. Terus nanti mungkin suatu waktu ada anak-anak itu juga belajar bersama di lingkungan ya Pak. Iya benar sekali itu Pak. Terus Pak, dari aktivitas tadi apa nih yang membuat anak murid kita itu suka terhadap interaksi mereka itu dengan lingkungannya? Kenapa mereka itu menyukai gitu Pak? Karena rasa bangga dan karena sudah berbuat yang ada di lingkungan tersebut, jadi otomatis Saja dari contoh teladan dari Bapak Ibu gurunya. Terus tentu mereka itu ada rasa bangga ya Pak. Ada rasa bangganya karena sudah berbuat sesuatu untuk lingkungannya. Betul bukan begitu Pak Didi? ya betul. Iya. Terus Pak, di antara program sekolah kita ini, manakah kegiatan sekolah ini yang telah menguatkan rasa empati murid terhadap lingkungan itu? Kembali lagi ya, jadi seperti tadi kita melakukan gotong royong tadi, saling menjaga lingkungan, dan ada lagi berikutnya untuk seperti kata di sekolah yaitu seperti melaksanakan di sekolah itu program sekolah seperti Jumat Infak Bersih, lalu sumbangan kepada infak, contohnya bakti sosial tadi kembali menyambung tadi Bu ya, karena kita sudah terbiasa di sekolah kita itu melakukan bakti sosial tadi. Lalu kegiatan ekskulkurikulernya seperti kayak pramuka maupun paskibra itu menunjang anak itu supaya terinteraksi dengan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi untuk yang kedua kalinya bersama anak murid saya. Dalam hal ini nanti kami akan diskusi pada pagi hari ini. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Maili baik. Ya, Najwa baik. Puasanya bagaimana? Lancar. Ujian? Lancar ya. Pelajarannya? Lumayan bersemangat ya. Walaupun lapar tapi tetap bersemangat ya untuk membersihkan lingkungan sekolah kita. Mungkin yang ada di sekolah kita itu ya, contohnya kelas, musola. Kalau di masyarakat mungkin contohnya balai desa atau masjid mungkin ya. Nah ya kalau Najwa bagaimana? Gotong royong bersama membersihkan lingkungan. Apa? Gotong royong bersama-sama membersihkan lingkungan. Iya, jadi Ibu Mima tadi Najwa melakukan gotong royong bersama ya, membersihkan lingkungan juga. Nah kalau dia Belajar bersama di lingkungan. benar ya. Jadi lingkungan kita itu bisa kita jaga
tempat untuk belajar, mungkin lingkungan sekolah kita, atau juga mungkin yang ada di lingkungan masyarakat kita, mungkin di balai desanya ya. Nah, oke, untuk yang kedua yang akan kita diskusikan, apa nih yang menyebabkan anak ibu itu suka atau murid itu menyukai ketika berinteraksi dengan lingkungan? Apa yang menyebabkannya? Rasa senang karena bisa membantu orang lain. Iya benar. Kalau Melin ada rasa senang ya Melin ya, karena kita sudah melakukan bakti sosial membantu orang lain. Kalau Jihan? Bangga karena melihat lingkungan yang bersih. Benar lagi ya. Jihan ada rasa bangga ya Jihan ya, setelah melakukan bakti sosial ini. Jadi ada rasa bangga tersendiri. Yang terakhir yang kita diskusikan, mana nih kegiatan di sekolah kita yang telah menguatkan rasa empati murid terhadap lingkungannya. Melaksanakan tata sekolah. Iya. Oh, kalau Melin melaksanakan tata tertib sekolah, mungkin ada lagi yang lainnya. Apa tuh? Kesepakatan kelompok. Iya benar. Jadi selain dari tata tertib sekolah, di kelas juga ada kesepakatan kelasnya. Jihan apa? Program sekolah Jumat Intak yang memberikan sumbangan uang intak untuk bakti sosial. Benar lagi. Kita kan ada program Jumat Intak. Kita lakukan setiap hari Jumat. Yang mana pada hari Jumat itu anak-anak itu membawa uang sumbangan sukarela. Sekolah kita? Benar lagi Melin ya. Sekolah kita mengadakan lomba kebersihan kelas. Itu dilakukan pada akhir semester ya. Iya benar ya. Jadi itulah diskusi kita pada pagi hari ini. Ibu berharap semoga program Jumat Bakso ini membayangkan baksonya ya. Nah, bayangkan. Nah, selamat beraktivitas ya anak-anak ibu ya. Ini karena udah jam mau pulang, hati-hati di jalan dan jangan lupa